Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam.
Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini.
Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran.
Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya.
Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky.
Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh, masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual.
Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya,
keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut,
kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut,
Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi.
Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita.
Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016,
Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024.
Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita.
Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016,
Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024.
Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita.
Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016,
Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024.
Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita.
Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016,
Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024.
Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh, masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita.
Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016,
Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024.
Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita.
Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016,
Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024.
Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop,
amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi.
Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam.
Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini.
Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran.
Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya.
Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan satu pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky.
Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT.
Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang.
Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini.
Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran.
Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya.
Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky.
Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah.
Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh, masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual.
Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya,
keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut,
kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut,
Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi.
Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizki. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita.
Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016,
Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024.
Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik. Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho menyebut janji pemberian uang tersebut dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan tahun 2016. Namun, Sandi tak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudkannya itu. Sebab, dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei lalu. Polisi juga mengungkapkan terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik terkait pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon dan Muhammad Rizky. Sandi Nugroho mengatakan hal ini berdasarkan Balai Pemasyarakatan yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Lebih lanjut, Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan itu. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Teguh masih menyimpan sepeda motor yang digunakan sebelum kejadian tewasnya Vina dan Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon itu mengatakan, sepeda motor yang menemaninya pada tahun 2016 silam hingga kini tak dijual. Pada saat itu, Teguh mengaku jika dia berboncengan dengan Pram untuk berkumpul di tempat mereka biasa berbagi cerita. Sementara itu, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi pembunuhan. Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut apa yang dikatakan polisi. Ia diminta menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Di sisi lain, Teguh mengaku menerima amplop. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong. Telah buat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT. Setelah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku bakal melapor ke KPK. Kuasa hukum Peggy juga berencana melapor ke Mahkamah Agung sebelum sidang pra-peradilan digelar. Bukan tanpa sebab, kuasa hukum Peggy khawatir adanya suap. Hal ini diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum, Tony RM. Kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana dan bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kami sering melihat budaya penyidik dan hakim yang rentan terhadap pengaruh, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengkhawatirkan kemungkinan hakim bisa masuk angin, ujar Tony RM, pada Selasa, 18 Juni 2024. Tony menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan pengawasan ke Komisi Yudisial untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan. Kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan ini. Selain itu, kami juga akan menyurati Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk tujuan yang sama, ucapnya. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melaporkan ke KPK untuk memastikan tidak terjadi suap selama proses pra-peradilan. Diketahui, Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun banyak pihak yang meragukannya karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Sehingga kasus Vina Cirebon ini masih terus menjadi perbincangan hangat banyak orang. Polri mengungkapkan bahwa terpidana Saka Tatal cenderung berbohong saat diperiksa penyidik pada 2016 lalu atau 8 tahun silam. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024. Sandi mengatakan, Saka Tatal cenderung berbohong berdasarkan keterangan ahli di Balai Pemasyarakatan, Bapas, yang mendampingi pemeriksaan Saka waktu itu. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong. Ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas, ujar Sandi. Karenanya Sandi menepis berbagai isu yang menyebut Saka Tatal mendapat perlakuan intimidasi serta tidak didampingi keluarganya saat diperiksa penyidik.
Dia juga membantah isu yang menyebut Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan oleh ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi lantas menunjukkan beberapa foto yang menepis semua tudingan dan klaim dari Saka Tatal itu. Ini sebagai gambaran ada foto ini Saka Tatal saat diperiksa tahun 2016 dan dibilang katanya yang periksa adalah Rudi atau ayah Eki, ujar Sandi. Sandi pun mengatakan penyidik sudah berhati-hati dan bekerja secara profesional saat mengusut kasus ini. Berarti penyidik berhati-hati secara profesional dalam bekerja ini keterbukaan mungkin masukannya, tutur dia. Divisi Propam Mabes Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizki, 16, alias Eki atau pacar dari Vina. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi katakan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri, Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Sandi mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti yang kuat di dalam kasus ini. Sebelumnya, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon, seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno katakan kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku dipaksa menjadi saksi. Ternyata ada satu saksi yang dihadirkan pihak pelaku dalam persidangan pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, yang sempat dijanjikan uang. Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Irjen Sandi Nugroho